Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-7 hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran online kita mengenai kromosom. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur, jenis, fungsi, dan bagian kromosom. Saya akan tambahkan juga nanti sedikit tentang kelainan genetik pada kromosom. Baik, seperti biasa, kita akan uh, kasih dua konsep kunci. Konsep yang pertama adalah struktur kromosom. Itu yang akan kita pelajari mulai dari struktur packaging. Kita akan mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya, yaitu kemudian struktur bagian dari kromosom, termasuk nanti kita akan lihat kromosom pada manusia. Kemudian kita akan ulang sedikit mitosis dan meiosis. Ini juga penting untuk diulang, karena ada hubungannya nanti dengan pemahaman bagaimana kromosom manusia itu jumlahnya 46. Kemudian yang terakhir adalah analisa karyotyping. Ini adalah teknik menganalisa kromosom. Yang kedua adalah kelainan genetik. Kita akan bagi dua nanti, kelainan jumlah dan kelainan struktur. Langsung saja, yang pertama kita akan ulang sedikit yaitu struktur packaging. Nah, ini pada DNA yaitu sama, karena sebenarnya kromosom isinya adalah DNA. Nah, jadi kita bisa melihat kromosom itu di inti sel, yaitu nanti nampak pada fase metafase, ya. Sebelum anafase, di mana nanti kromosom itu akan menggumpal, kemudian membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini sebenarnya adalah kumpulan dari DNA yang sudah menggulung di dalam histon yang kita sebut nukleosom, dan nanti nukleosomnya akan bertumpuk-tumpuk. Jadi ini adalah benang fibrin atau kromatin kita kenal ya. Nanti kromatin ini akan menggumpal lagi menjadi bentuk yang lebih besar, lebih solid. Ini nanti kita kenal dengan kromosom. Nanti akan nampak jelas pada fase metafase. Nah, ini adalah penampakan dari kromosom di fase metafase, ya, yang dilihat dengan mikroskop elektron, di mana di sini jumlah kromosomnya adalah kromosom normal, yaitu 46. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa membaca jumlahnya 46 dan bagaimana kita bisa melihat mana sel atau organisme yang memiliki kromosom normal, mana yang tidak. Nah, tapi secara praktek nanti kalau kita mau menganalisa kromosom menggunakan mikroskop elektron, itu penampakannya akan seperti ini. Kromosom ini akan berserak ya, seperti ini di dalam inti sel. Nah, struktur kromosom manusia, sebagian yang kita ketahui, terdiri dari 46 kromosom. Terdiri dari 22 pasang kromosom autosomal atau kromosom tubuh. Nah, ini adalah kromosom autosomal. Kromosom 1 sampai 22 ini adalah kromosom autosomal. Jumlahnya 22 pasang. 22 pasang yang bertugas untuk mengkoding atau mengkode genetik dari sel-sel tubuh seperti sel epitel, sel saraf dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, kemudian juga terdiri dari satu pasang kromosom X pada perempuan. Jadi jumlahnya adalah ada dua kromosom X disebut dengan satu pasang kromosom X, atau satu kromosom X dan satu kromosom Y untuk laki-laki. Nah, ini kalau kita semua mau lihat, ini adalah contoh kromosom laki-laki atau perempuan. Ya, betul, ini kromosom laki-laki ya, karena di sini ada X dan Y, bukan X dan X. Nah, pada proses fertilisasi atau pembuahan sel telur, di mana terjadi peleburan antara sel telur dengan sel sperma, kita harus pahami bahwa masing-masing dari sel ini membawa 23 kromosom, bukan 23 pasang, 23. Nah, penambahan dari masing-masing kromosom di dalam sel telur dan sel sperma ini pada proses fertilisasi inilah yang kemudian menyebabkan zigot hasil peleburannya memiliki kromosom 46, 23 ditambah 23. Nah, ini adalah konsep dari fertilisasi. Jadi itu mengapa pada manusia normal itu jumlahnya 46, tidak berlebih. Kenapa? Karena terjadi meiosis. Nanti kita lihat bahwa untuk menghasilkan sel telur dan sel sperma ini pembelahan yang terjadi bukan pembelahan mitosis tetapi pembelahan meiosis, di mana masing-masing anak dari sel induknya ini memiliki setengah dari sel induknya. Jadi kalau sel induknya, sel kita normal memiliki 46, untuk sel sperma dari ayah kita dan ibu kita itu masing-masing 23. Makanya biasanya kita disebut dengan mendapat setengah ya, setengah kromosom dari ayah kita yaitu sperma 23, setengah lagi dari ibu kita yaitu 23. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh autosomal. Nah, ini contohnya adalah sel epitel, otot, saraf tadi sudah disebut. Nah, pada pembelahan mitosis jumlah sel anak, jumlah kromosom sel anak itu sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau kromosom sel induknya 46, jumlah kromosom sel anak juga 46. Nah, kita bisa lihat lebih jelas di sini bagaimana sel anak identik dengan sel induk, masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Pada contoh ini kromosomnya ada
4. Nah, pada sel induk 4, pada sel anak nanti hasilnya juga 4. Nah, ini kita bisa lihat pada fase metafase ya, kromosom ini terlihat nampak lebih jelas. Nanti pada fase anafase masing-masing replikasi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang replikasi dan transkripsi. Nah, jadi setelah kromosom ini bereplikasi menghasilkan sister kromatidnya, nah nanti masing-masing dari kromosom ini akan ditarik ke dua kutub yang berlawanan untuk kemudian melewati fase sitokinesis, yaitu pembelahan sel. Nah, pada meiosis yang kita bahas tadi, yaitu pada sel telur dan sel sperma, terjadi pembelahan secara N kromosom, bukan 2N. Jadi di mana hasil dari sel anaknya itu cuma setengah dari sel induk. Nah, gitu. Makanya sel telur dan sel sperma itu sama mengalami proses pembelahan yang namanya meiosis, bukan mitosis, sehingga kemudian hasilnya sama-sama 23 kromosom. Nah, jadi meiosis adalah pembelahan di mana menghasilkan jumlah kromosom sel anak itu setengah dari kromosom sel induk. Bisa dilihat di sini, meiosis terjadi 2 kali. Meiosis yang pertama itu seperti mitosis, jumlahnya masih sama kromosomnya dengan sel induk masih identik. Tapi setelah meiosis 2, ya, jumlah kromosom sel anak itu setengah dari kromosom sel induk. Makanya meiosis sel anak tidak identik dengan sel induk. Yang tidak identik adalah jumlah kromosomnya. Jumlah selnya juga berbeda. Kalau pada mitosis itu satu sel induk menghasilkan 2 sel anak, pada meiosis satu sel induk bisa menghasilkan 4 sel anak. Nah, ini adalah perbandingan reproduksi sel secara mitosis dan secara meiosis. Mitosis terjadi satu tahap, meiosis terjadi 2 tahap, di mana hasilnya kromosom pada mitosis sama dengan jumlah kromosom sel induk, sedangkan pada mitosis setengah dari kromosom sel induk dengan terlebih dahulu melakukan yang namanya rekombinasi. Jadi ini ada rekombinasi. Jadi pada fase 2 terjadi proses rekombinasi, di mana di sini ada digambarkan, visualisasikan bahwa DNA biru dan DNA ungu. DNA biru dan ungu ini saling cross link ya, saling bertukar materi tapi yang identik. Kalau kita lihat ini adalah kromosom yang besar dengan kromosom yang besar itu bertukar sebagian dari isi kromosom ini, namanya melakukan rekombinasi.